bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerana semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Besertamu dan beserta rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahawa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kerana sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Kerana itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan syurga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan syurga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu, jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Sesiapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Kamu telah mendengar firman, "Jangan berzina." Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilkanlah dan buanglah itu. Kerana lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan untuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu. Kerana lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan untuh masuk ke neraka. Telah difirmankan juga,
Sesiapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali kerana berzinah, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kahwin dengan perempuan yang telah diceraikan, ia pun berzinah. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi syurga kerana syurga adalah takhta Allah, maupun demi bumi kerana bumi adalah tumpuan kakimu, ataupun demi Yerusalem kerana Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah engkau juga bersumpah demi kepalamu, kerana engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Injil Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Good morning everyone. Pagi. Panjang juga bacaan hari ini ya. Dah capek dah. Mungkin saya nak bertanya, pernahkah kamu mendengar perkataan ini, ala carte? Pernah? Bisa saya dengarkan? Waktu di restoran diberinya menu. Perkataan ala carte ini fasanya dari bahasa Perancis, bererti dari menu. Kebiasaannya mengikut selera, mengikut hidangan selera seseorang itu. Kalau nak makan bakso, kalau nak makan ayam penyet, sate, dia pilih lah ya, ikut selera. Tidak daripada set. I was just saying this word a la carte comes from the French word by the menu, from the menu. It's a phrase that you pick and choose what is of your need and desire. Tetapi saya mau tanya kamu, pernah dengar ni tak? A la carte Katolik. Tak pernah dengar? Have you heard of this phrase, a la carte Catholics? It's a very famous and a common phrase in Europe, in the Western world. They use another word for this, cafeteria Catholics. Catholic cafeteria, di kedai minum. Because you know why? Kita pilih sesuka hati mana-mana yang kita suka ikut selera hidup kita. Gereja itu penuh dengan peraturan, penuh dengan hukum, penuh dengan ajaran-ajaran dogma-dogma gereja. Tetapi kita pilih mana yang kita suka. Yang tak suka kita tepikan dulu. Father, usahlah Father pengakuan dosa, ikut misa cukuplah Father. Kita pilih mana yang suka hati kita. Betul tidak? Itu dipanggil a la carte Katolik. We choose and pick what's comfortable to our needs. Because the church is filled with many teachings and doctrines and laws. And so we pick and choose what suits us. What's our spiritual appetite for the day. Premarital sex, abortion, separation and divorce, pornography, lives that we live. We live according to our needs and our appetite for the day. Mengikut selera dan nafsu hidup kita. Itu dia a la carte Katolik. Kita renung sejenak, kita renung sedalam-dalamnya kehidupan iman kita. Kerana bacaan Injil hari ini lanjutan daripada bacaan Injil minggu yang lalu. Menerangi dunia, menjadi garam sedunia. Perumpanan Yesus dari bacaan Injil yang minggu lalu. It's a continuation of last week's gospel. Kebiasaannya menerangi dunia, menjadi garam itu di luar. Kita menerangi kegelapan. Tetapi hari ini, dalam bacaan ini, Yesus meminta kita untuk mendalami dan menghayati sedalam-dalamnya kehidupan kita. Kita renung ke dalam hidup kita. Apa yang sebalik-baliknya dalam hara tujuan hidup kita ini. We reflect, we look deep down within ourselves because we are so much of looking outside. We judge things by the externals, by the light that is outside, by the salt that is outside. Everything is of the external. And Jesus in today's gospel is telling them, guys,
You Pharisees and men of the law, it's enough of the law looking outside. Let's take a deep look inside you. No longer looking outside, look inside you. What's happening in? Kita merenung sikap pemikiran kita, perbualan kita, percakapan kita, pemikiran kita, perlakuan kita. Yang paling penting bila kita mendalami dan menghayati hukum-hukum Taurat dan ajaran, kita melihat satu saja. Kita melihat akar dosa. We look at the root of sin. Itu dia yang diminta oleh Tuhan hari ini. Jika mata kamu sudah menginginkan nafsu kamu, itu sudah berdosa. Keinginan dalam hatimu, perbualan kamu, percakapan kamu, setiap yang kamu lakukan itu, di mana puncak, di mana dia akar dosa itu? Where is the root of your sin? I was sharing this yesterday in the Mass, the root of sin. Where is that cause? When we look at the book of Genesis, the book of creation, when you look at life, I ask you to take a moment to look at deep down within yourself, what is the cause of sin? Where is the very root of your sin? Where do you think, agar-agar di mana dosa itu bermula? Di luar ke di dalam? It's outside or it's inside, the root of all sins? Mana? Di luar? Di dalam. Pandai juga aku. Di dalam. It's inside us. If you take the alphabet sin, S-I-N, what's the middle word? I. It's I. I. It's always I. You don't look for the sin outside. The sin outside is just a temptation, cobaan. It's just something that will trigger your needs of your emptiness inside you. When you switch on the internet, when you're surfing the net, what's it? What's in you? Apakah keinginan nafsu dalam kehidupan kamu? Apakah kelaparan dan kedahagaan dalam hidup kamu? Di manakah akar segala-segala dosa itu? Yesus sudah berkata, saya tidak menindakkan, tetapi menggenapi segala hukum Taurat itu. I've come to bring it to fulfillment. Just to look down at the root. Because when you follow the law, you just keep following it. But you keep going back to that habitual sin that you and I have been entailed in our lives. And we keep repeating it. And then we become a la carte Catholics or cafeteria Catholics. We just pick and choose what suits us for the day and then we'll forget about the rest. Kita pilih sesuka hati kita, mengikut selera hidup kita, mengikut selera nafsu hidup kita. Yang tetap kita terima, yang tidak kita singkirkan, ketepikan saja. Hukum ajaran maupun ajaran-ajaran gereja. Itu yang dilafazkan dalam bacaan Injil hari ini. Saya meminta kamulah dengan hati yang ikhlas dan tulus ini. Jika kamu mau melihat apa di sebalik akar dosa itu, cari masa untuk melihat niat hati kamu. If you want to find the root cause of your sin, get to the intention of your sin. What is your intention every time that you step into it? What's the intention that you have? When you send out a WhatsApp message about someone, what's your intention? When you speak ill of someone, what's your intention behind it? When you look at someone with lust, what's your intention behind it? Because intentions will lead you to your action. That's why in the confessions, I don't look at your sin. I always look at your intention behind the act. The act is there. But what's your intention behind it? Apa kesimpulannya? Apa niat hati di sebalik yang kita lakukan? Maupun pemikiran, perbualan, percakapan maupun kelakuan kita. Niat hati kita. Man looks at appearances, God looks at the heart. God knows what lies in our heart. Mungkin saya bertanya kepada kamu di pagi-pagi yang paling mulia ini, di hari yang paling kudus ini, apa niat hati kamu untuk misa kudus hari ini? What's your intention at this morning's Mass? What's your intention? Sunday, I have to fulfill lah. Just come for Mass. After this, I'll just go shopping. Finish. I've completed my Sunday obligation. That's my intention, Father. Maybe you wanted to see what's for the breakfast. We all have intentions, all of us. Life is driven by our motivations towards our intentions.
There's always this desire that lies in our hearts. That's why we call this mass intentions. When you offer mass intentions, niat dalam hati kita, kita mencernihkan setiap dalam hidup kita itu, supaya kita dapat melihat sedalam-dalamnya, kita merenungi sedalam-dalamnya untuk melihat apa di dalam hati kita. Kerana di luar itu senang untuk dilihat jelas perlakuan kita, tapi di dalam niat hati kita dan pemikiran kita, setiap yang kita lakukan, membuka internet, mengantar WhatsApp kepada orang, setiap bahasa-bahasa lucah yang kita lakukan, penuh dalam niat hati kita. Jadi saya memintalah kami di pagi ini, sudah kuat Yesus berkata hari ini. Bukan sekali dua, saya tidak menidakkan, mengetepikan hukum Taurat, tetapi menggenapkan segala ajaran itu dengan kasih Tuhan. God has come to fulfill the law, not to abolish it, not to put it aside. Let us take a moment this morning just to look at what lies at the depths of our heart. What is it that pushes us in our actions of words, thoughts, and desires? And that is why we always hit our heart, through my fault, through my grievous fault. But do you actually know what you're looking into your heart? Because everything flows from within. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Where your heart is, there is your treasure. Setiap kerajaan Allah itu, syurgawi itu semua di dalam isi hati kita. Penuh dalam niat hati itu. Biarlah kita merenung segala ayat-ayat dalam bacaan hari ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci, supaya Tuhan menceriakan dan mencernihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita.